Kerjaan yang cocok apa ya kira-kira? Books. You connect to your life purpose through your involvement with books. Cari pekerjaan mungkin yang berhubungan dengan buku atau pengetahuan, bisa ya, pengetahuan tentang buku atau kertas mungkin ya. Ini saran aja sih. Terus seperti berhubungan, intinya berhubungan sama buku atau kertas gitu ya. Media desain, bisa perpustakaan atau toko buku, nah bisa juga ya. Apalagi ya, ini mungkin banyakin pengetahuan gitu kak, perluas lagi pengetahuan kakak ya, ilmunya biar nambah lagi, jadi supaya lebih mudah mencari pekerjaan, atau mungkin membuka usaha sendiri gitu ya kak, jadi wira swasta gitu ya, mandiri. Oke, untuk yang lainnya sensitif, ini kakak lagi di fase ini ya, lagi sensitif banget gitu ya. You becoming more sensitive and need to make changes. Kamu jadi lebih sensitif karena mungkin ngalami beberapa masalah, mungkin lagi terpuruk atau gimana, jadi butuh perubahan. Nah, hanya dengan ilmu kita bisa berubah menjadi lebih baik gitu ya kak. Kira-kira apa nih yang perlu diperbaiki gitu ya kak, tanya ke diri kakak sendiri. Oke. Terus lagi sudah nggak ada ya kayaknya, ini sudah keluar semua yang ada satu ya, protected, kamu dilindungi Tuhan, kamu aman ya, disupport. Jadi ini intinya mengubah karir gitu, ganti bidang mungkin ya kak, cari bidang yang lain, perluas pengetahuan, perluas kemampuan dan skill kakak, kemampuan kakak, jadi harus belajar hal baru, naik level gitu kayaknya ya, naik level. Untuk asmara ya, untuk karir udah ya kak. Asmaranya trust atau percaya, mungkin ini masalah kepercayaan, bisa juga perbedaan prinsip berhubungan dengan kepercayaan ya. This situation is calling for you to have it. Jadi situasi sekarang ini tuh kayak mengharuskan kakak untuk punya keyakinan, bisa juga tentang pekerjaan atau tentang orang yang dealing dengan kakak atau pasangan kakak ya. Kalau misalkan kakak punya tujuan kerjaan apa, atau misalkan di benak terpikir aku pengen usaha ini kayaknya, aku kok kepingin kesana ya, kakak coba turuti. Tapi sarannya dari aku, kita survei dulu tempat yang mau kakak tuju, kira-kira baik nggak, kurang atau lebihnya apa, dicari tahu dulu gitu ya kak. Maafkan ibu kak di belakang itu lagi masak. Nggak masalah ya. Terus apalagi ini, new love, cinta yang baru. Berarti ada kemungkinan ada dua ya kak, tapi kalau kita kok ngerasain kayak akan ada cinta yang baru, jadi yang lama yang mungkin sekarang ini atau sedang ada masalah itu akan berakhir dan digantikan oleh seseorang yang baru. Jika memang masih bisa diteruskan, berarti kakak akan memulai cerita cinta yang baru dengan orang yang sama. Kakak pilih yang mana kira-kira? Kalau misalkan balik, masalahnya akan sama itu lagi kayak yang kemarin, kayak gitu ya. Kalau misalkan orang baru, ya resikonya ya ada memang beberapa ya, kurang lebihnya ya kak, tapi kakak bisa pertimbangkan itu, pikirkan dulu. Kalau kita sih yang baru aja ya, yang lama dibuang. Oke, jadi biar nggak pengaruh ke kita dan keluarga pasti sama kalau sama yang lama ya kan.
udah pernah ngerasain. Kalau yang baru kan kita upgrade diri, jadinya nanti lebih baik dengan yang baru gitu ya kak. Dan kita bersyukur sih, harus bersyukur ya, ini salah satu cara Tuhan untuk menyayangi kita, protek apa sih, melindungi kita gitu ya dari hal-hal yang buruk, dibuang gitu. Jadi ini termasuk literasi baru, pengalaman baru dalam kehidupan kakak gitu ya kak. Diambil positifnya aja. Jadi setiap kejadian pasti ada hikmahnya, ada sesuatu atau pelajaran apa yang ingin disampaikan semesta atau Tuhan ke kakak gitu ya. Belajar hal baru. Apalagi semesta, kayaknya nasihat aja ya kak, lebih ke advice aja ya kak. Fast, independent atau mandiri ya, berdiri sendiri gitu ya kak. Your independence is a foundation for your strength and success. Jadi ya seperti ini berhubungan dengan yang di awal tadi aku udah bilang itu, kalau mau usaha buka sendiri gitu ya, mandiri. Dan mungkin ini kakak lagi saat ini lagi sendiri gitu ya, mungkin lagi single, jadi single parents atau apa gitu ya, tentang intinya berdiri di atas kaki sendiri itu. Oops, barusan kebuka ending and beginning, jadi ada akhir ada awal gitu ya. Kalau kita pengen memulai sesuatu yang baru, yang lama harus dibuang dulu ya kak. Yang lama dilepas, dikeluarkan dulu, baru kita isi dengan sesuatu yang baru gitu ya kak. Mungkin evaluasi dulu kali ya, dikosongin dulu, terus baru nanti diisi dengan sesuatu yang baru. Kayak apa sih, teko air ya, kalau kita tuang ya, tuang kosongan dulu, kita bersihkan dulu. Mungkin waktunya membersihkan tekonya sudah nggak layak, mungkin airnya sudah kotor, waktunya dibuang ya kak. Kita buang, kita siramin ke tanaman ibaratnya kayak gitu, terus kita isi, ganti isinya dengan yang baru yang bersih gitu kak ya. Terus leap of faith, Aina, sama kayak yang trust, percaya, yakin dengan keadaan ini, yakin bahwa kakak bisa. Mungkin memang kakak diberi masalah seperti sekarang ini, itu pesannya dari semesta, memang kakak itu mendapatkan peran ini gitu loh kak, maksudnya ya. Take a risk and put your heart through desire. Ambil resiko atas keputusan atau jalan yang akan kakak pilih. Kakak mau milih yang mana gitu ya, pasti ada resikonya. Setiap yang kakak lakukan pasti memiliki resikonya sendiri. Terus oke, udah nggak ada ya di sini, udah kosong. Saya ambil dari sini. Rebel Deck. Ini kata-katanya lucu, tapi cuman agak kasar gimana gitu ya. Ya biasalah. Oke kak, tetap optimis ya kak, harus semangat, terus belajar. Kakak masih muda ya kan, masih muda, banyak yang perlu dipelajari, banyak banget. Dunia itu nggak selebar daun kelor, dunia itu sangat luas kak ya. Jadi perluas wawasan kita, mungkin keluar apa sih, pandangan kita tuh lebih diperluas gitu aja sih. Banyakin temen di luar orang-orang yang sekarang pernah kakak kenal, pasti ada hal-hal positif nanti. Yes, you look like a show. Kamu terlihat seperti sesuatu yang apa ya, berantakan gitu. You're a hot mess. Faktanya kamu adalah ya intinya kamu kelihatan kayak berantakan gitu ya. Clean yourself up. Ya inilah makanya kenapa kita bilang perlu evaluasi gitu ya kak, berubah menjadi lebih baik. Oke? Okay? Terus apa lagi?
they broke your heart. Ada seseorang yang buat kakak patah hati ya. Aduh, kita ikut prihatin ya kak. You think someone is lying? Apakah kamu berpikir seseorang itu berbohong kepadamu? They are, ya, mereka memang berbohong atau menyembunyikan sesuatu ke kakak, atau berpura-pura gitu ya. Bisa juga dengan kata lain dia memanipulasi keadaan atau menutupi keadaan sebenarnya dengan sesuatu yang terlihat baik padahal sebenarnya buruk gitu kak. You need a good fucking cry. Kakak lagi sedih banget, butuh nangis, pengen nangis gitu ya, nangis aja gak apa-apa, yang penting kamu lega ya, gak masalah. Get the ugly cry on, nangis aja gak masalah, lepaskan semua masalah gitu ya. Your soul will thank you, akan lega nanti gitu ya kak. Terus untuk pasangannya tadi kita ngeluarin kartu mana ya, kira-kira hubungannya dengan pasangannya yang sekarang. Cuman aku tadi nggak dikasih tahu pasangannya bintangnya apa ya, semoga bisa nyambung ya meskipun nggak tahu identitas yang ditanyakan, tapi ini adalah seseorang yang berhubungan dengan kliennya Akita, semoga bisa. Nah ada Two of Wands, Nine of Swords ya. Gimana ya, ini agak berat sih. Ada dua pilihan, mungkin seseorang itu menimbang-nimbang gitu loh kayaknya ya. Terus ada seseorang yang seperti menyesal juga, dia merasa kecewa ya, sedih pokoknya gitu. Jadi ikutan sedih deh aku itu. Nah, Ace of Wands ini kak sama dengan awal yang baru. Ini tadi aku itu ada new love ya. Nah, Ace of Wands, awal yang baru. Jadi ibaratnya kayak gini, tanaman yang sekarang itu sudah nggak bisa tumbuh lagi, sudah mati. Jadi kakak harus menanam tanaman yang baru, bibit yang baru. Gimana caranya kak? Ya, bibit yang lama dibuang seakar-akarnya, dicabut ya, dibuang. Ya udah, tanam bibit yang baru gitu. Ini ada sesuatu yang bagus ya di setelah ini, cinta yang baru ini, itu maksudnya. Ini Seven of Swords, 7 pedang ya kak, dan Ten of Pentacles, 10 pentagram atau 10 koin. Jadi semesta sedang melakukan proses atau perbaikan gitu ya, behind the scene. Jadi ada sesuatu yang di balik layar yang ibaratnya apa ya, diracik atau orchestrated dirancang untuk kakak ya. Ini nanti akan baik gitu kak, intinya setelah ini akan ada berlimpahan buat kakak. Tapi syaratnya seperti yang aku bilang di awal tadi ya kak, harus belajar, harus ya semangat membuka diri gitu ya, perluas wawasan dan ilmu sampai keringetan deh. Oke kak, apalagi ya yes, terlalu banyak. Satu atau dua saja. Untuk layanan kita. Nah, juggling. Ada seseorang yang menimbang-nimbang
dia punya lebih dari satu pilihan ya kak, bisa 2 atau 3 ya, menimbang sesuatu keadaan mungkin, atau seseorang atau 2 orang, atau bisa juga lebih ya, tapi di sini yang terlihat sih 2, tapi jangan terpaku pada gambar. Aku itu menerawang karena gitu. Two of Pentacles, 2 koin ya kak. Jadi intinya di sini kakak itu dikasih kayak apa ya, keseimbangan. Kakak diberi keadilan sama yang kuasa di sini. Ini ada protected tadi, ingat ya, dilindungi ya kak, kakak dilindungi ya. Jadi jangan khawatir, ambil hikmahnya, ambil positifnya aja ya kak, dan tetap semangat, tetap nyoba. Kayaknya udah nggak ada lagi, apa ada lagi? Kalau kita ngerasa udah nggak ada sih, mungkin 1 ya. Oh enggak, oke lah, ada yang kebuka sih, cuman nggak jatuh. Magician. Jadi kakak memanifestasi atau intinya berdoa kepada Tuhan ya. Kakak tuh minta ya, ini akan terwujud gitu ya kak, semoga ya. Ini mungkin salah satu usahanya kakak untuk mewujudkan keinginan kakak gitu. Jadi semoga segera melewati masa-masa sulit ya kak, dan selamat. Terima kasih sudah percaya dengan Aquita. Aquita doakan kakak lancar rezekinya, nanti nyari rezeki dan untuk jodohnya ya kak. Jangan pernah lupain Aquita. Oke? Jangan pernah lupa sama Tuhan, berdoa, selalu minta sama Tuhan. Sholawat, mungkin ada doa-doa gitu kakak bisa cari ya di YouTube, banyak kok ada untuk apa sih, melancarkan rezeki. Kalau di muslim kan kita banyak bisa sholat duha atau tahajud gitu ya kak, sholawat kepada Nabi Sulaiman, siapapun, kepada leluhur apa, didoakan gitu ya kak. Pasti nanti semesta membantu kita, dimudahkan urusan gitu ya. Oke kak, dan buat teman-teman yang sudah menonton, terima kasih. Kita bisa mengambil hikmah atau pelajaran dari sini ya. Semoga kalian juga sehat selalu, dan sampai jumpa di video Aquita berikutnya. Tetap semangat, jangan lupa tersenyum, jangan lupa bersedekah. Oke? Love you all. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. See ya.